Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di kuliah pertemuan kelima ini. Yang mana pertemuan kelima ini adalah saya mencoba mengambil tema kombinatori senyawa obat. Di sini kita akan membuat secara praktek, secara komputasi kita membuat satu variasi bagaimana kita membuat turunan-turunan senyawa obat, dan juga kita akan melihat karakteristik dari senyawanya. Nah, kombinatori senyawa obat ini prinsip dasarnya adalah bahwa kimia kombinator ini merupakan satu pendekatan dalam ilmu kimia yang melibatkan sintesis berbagai jenis molekul yang jumlahnya banyak, tetapi erat terkait satu sama lain. Di sini kita dibantu dengan simulasi dengan komputer. Maka saya akan menggunakan pada pertemuan ini kita akan menggunakan software yaitu MarvinSCAD dan Smiley. Kemudian untuk karakterisasi kita akan coba buka dengan SwissAdme. Nah, proses ini sekali lagi ada dua hal yang dijadikan patokan dalam kimia kombinatori ini adalah yang pertama adalah preparasi sejumlah senyawa yang berbeda. Tetapi dalam prakteknya nanti kita akan bagi dua. Saya katakan bagi dua, pertama dengan secara sederhana, kedua kita coba agak sedikit kompleks. Yang kedua adalah screening atas struktur yang dihasilkan sesuai dengan kemudahan dalam mensintesisnya. Ini akan kita lihat ketika kita masukkan datanya ke SwissAdme. Nah, pustaka yang dihasilkan, library yang dihasilkan diharapkan memiliki potensi senyawa yang mungkin disintesis, di mana ukuran senyawa ini sangat bergantung pada jumlah building block yang digunakan tiap reaksi dan langkah-langkah reaksi yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita memiliki tiga scaffold atau tiga struktur inti yang kemudian kita pengen mengkombinasikan dengan 3 gugus fungsi, maka kita akan mendapatkan sekitar minimal 9 senyawa yang berbeda. Sebagai contoh yang Bapak ambil dari sebuah jurnal, bahwa kumpulan molekul yang disintesis ini sering disebutnya sebagai library atau pustaka. Jadi library ini memungkinkan kita menginput struktur generik tunggal, contoh di sini adalah benzodiazepin, menghasilkan turunan-turunan benzodiazepin, di mana salah satu karakternya adalah sifat berat molekulnya yang berbeda. Karena bisa jadi benzodiazin yang cuma hanya satu, kemudian digabungkan dengan beberapa building block, maka kita akan mendapatkan produk yang berbeda. Ini yang dihasilkan. Nah, tapi apakah kimia kombinatori ini sempurna? Tidak. Ini hanya memprediksi, sekali lagi ini hanya mensimulasi. Tetapi dalam simulasi ini tentunya yang lebih sempurna itu ketika kita melakukan penelitian sintesis langsung di laboratorium. Maka akan ada dua hal dalam kondisi seperti ini. Yang pertama, langkah pertama adalah mencari dan menemukan senyawa penuntun yang dijanjikan. Jadi kita harus menentukan dulu senyawa intinya seperti apa. Jadi kalau misalnya dalam obat, katakanlah paracetamol. Paracetamol itu memiliki kemampuan yang besar. Nah, bisa nggak kita memiliki turunan dari paracetamol, tapi memiliki keaktifan yang lebih besar dari paracetamol? Maka disinilah kita diuji untuk memberikan satu komputasi, bisa nggak kita mendapatkan hak senyawa seperti ini? Nah, di sini tentunya yang harus kita lihat bahwa library dari senyawa-senyawa yang ada ini menggambarkan bahwa senyawa penuntun ini harus memiliki sifat farmakologis.
Jadi buat apa kita membuat satu atau merancang satu senyawa, tapi senyawa ini tidak memiliki peran tertentu. Nah, langkah kedua, baru kita melakukan pengembangan. Yaitu ketika molekul penuntut ini menjadi lebih kompleks, akan terjadi masalah ketika kita melakukan sintesis di laboratorium. Masalahnya adalah kesulitan dalam memisahkan molekul yang beragam secara struktural dari pendukung padat, reaksi samping yang tidak menguntungkan, atau efek bahaya yang sering terjadi. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan satu senyawa A, ternyata ketika kita melakukan hal yang tak terduga, melakukan sintesis, kemudian kita melakukan uji aktivitas, ternyata hasilnya kurang memuaskan. Bisa jadi tidak ada aktivitas. Dan ini merupakan hal yang wajar, saya katakan hal yang wajar ketika kita berhadapan dalam satu penelitian. Ya. Nah, di sini tren yang dilakukan dalam kimia kombinatori, atau biasanya kita melihat ada tiga istilah. Ya, ada tiga istilah dalam kimia kombinatori. Satu adalah scaffold. Scaffold ini adalah struktur inti dari suatu senyawa atau sering disebut backbone structure. Kedua adalah linker, gugus penghubung. Yang ketiga adalah building block, fragmen molekul yang terkait pada gugus aktif atau gugus fungsi. Sementara karakterisasi dari library kombinatori ada dua, yaitu karakteristik analisis struktur, di mana kemudahan untuk disintesis, kemudahan dipisahkan, randomnya berapa, kemurniannya berapa. Maka beda cara pandang orang kimia murni dengan orang teknik kimia. Orang teknik kimia lebih menetapkan bahwa prosesnya berlangsung secara terus-menerus menghasilkan rendemen yang besar. Tapi orang kimia murni bagaimana mendapatkan rendemen meskipun kecil tapi kemurniannya yang besar. Yang kedua adalah evaluasi biologi. Dari struktur yang kita dapatkan, sekali lagi yang struktur yang kita dapatkan, apakah dia memiliki khasiat atau memiliki fungsi tertentu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian tool yang kita gunakan adalah SmileLab. Ini adalah tool for combinatory, di mana SmileLab ini adalah dibuat untuk library combinatory dengan performance virtual chemical reaction antara scaffold dan building blocks. Nanti bisa jadi dalam penentuannya itu kita tidak membutuhkan linker. Jadi kita langsung, nanti kita akan coba. Ya. SmileLab ini membutuhkan input Smile format. Ya, kemarin kita sudah mencoba bagaimana membuat format dari struktur itu menjadi format Smile. Dan ini akan membutuhkan 3 tipe input yang dibutuhkan, yaitu scaffold, linker, dan building block. Jadi sebagai contoh, nah kita buatnya seperti ini. Sekali lagi buatnya seperti ini. Antara linker dengan building block ada satu yang bisa kita masukkan, kemudian direaksikan dengan scaffold, dapatlah senyawanya. Ya, nanti kita akan praktek. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, buat dulu struktur kimia di Marvin Sketch. Kemudian kita klik rectangle selection, lingkari struktur yang baru dibuat. Klik edit, copy of smile. Kemudian buka di notepad, lakukan paste. Di situ kita akan nampak. Ya. Kemudian ganti dengan yang bintang tadi dengan R1 atau A. Baru kemudian kita copy code smile code ini, buka SmileLab dan paste di kolom scaffold. Ya. Nah, baru kita lakukan hal yang sama untuk linker dan building block. Ya. Kemudian di kolom kontrol kita checklist, save file. Pada kolom file format kita checklist
Ya, kita checklist SD file, browse ke folder kerja kita, klik enumerate, baru proses kombinatori sedang berlangsung, baru klik OK. Buka Marvinscat, open file yang telah dikomentar tadi, lihat hasilnya. Nah, untuk karakteristiknya kita buka SwiAdMap, masukkan smile struktur produk dan klik run. Perhatikan nilai drug likeness untuk Lipinski dan medicinal chemistry untuk lead likeness dan synthetic accessibility. Ya, kita akan coba. Ya, kita buka Marvinscat-nya. Ini Marvinscat-nya. Ya, kita buka. Katakanlah kita senyawanya ini. Ya, nah kita buka dulu. Kemudian kita kita klik 2. Nah, kemudian CH3-nya kita ganti dengan kita klik kanan. CH3-nya kita klik kanan, kemudian R group kita ganti R1. Nah, untuk dapat ininya smile-nya, Anda klik rectangle, ini kotakin ya, lingkari, kemudian edit, copy as smile, baru kemudian kita buka awas notepad-nya, baru kita paste di sini. Ya, ini adalah smile-nya ya. Nah, ini bintangnya kita ganti R1 ya, kemudian kita copy ya, kemudian kita buka Smile Lab. Ini adalah Smile Lab-nya, kita masukkan di scaffold. Ya, kita dapat 1. Kemudian kita buka Marvinscat. Ya, kita buka Marvinscat. Katakanlah kita bikin linknya. Linknya adalah linkernya 1, kemudian 2. Ingat, ini pakai O. Kemudian ini adalah kita ganti R-nya dan R1, kemudian kita ganti di sininya R1 juga atau R, silahkan. Dengan cara yang sama kita klik tadi rectangle selection-nya, blok, kita copy as smile, kemudian kita buka notepad-nya, kita taruh di bawah. Kita dapat. Nah, kita tulis di sini karena linker kita tulis A sama kita tulis R1. Oke ya. Nah, kemudian kita copy, kemudian kita masuk ke smile, kita taruh di sini. Ya, tinggal building block. Nah, building block kita buka ininya. Building block kita buka. Pengennya apa, seperti apa building blocknya? Katakanlah kita pengen yang lebih unik. Di sini kita tambah O, misalnya O, baru kemudian kita tarik garis di sini. Oke, jangan lupa ini kita ganti dengan R. Ya, kemudian kita klik ini, kita kotakin, kemudian edit, copy as smile, masuk ke notepad, kemudian kita paste, kita ganti. Nah, di R1 berarti di sini adalah A. Kita copy, kemudian copy, kita masuk ke Smile Lab. Nah, ya. Nah, di sini. Kemudian tadi adalah save file, SD file, browse. Ya. Browse, kita coba buka. Nah, coba saya masukkan ke dokumen ini. Kita katakanlah coba 101.sdf. Oke, kemudian kita save ya. Baru kemudian kita enumerate. Nah, ini adalah sedang proses. Nah, combinatory library successful created. Oke. Nah, kita hanya dapat 1. Ya, kita dapat 1. Nah, coba kita buka Marvin-nya ya, kemudian kita undang file,
Oke, kita undang file, open, produknya seperti apa yang kita inginkan, yang kita hasilkan. Oke dok, tadi adalah coba 01. Kita lihat di sini. Nah ini produknya. Ini produk yang kita dapatkan. Kita pengen memodifikasi lagi misalnya. Anda mau dimodifikasinya di mana? Ya, atau apakah di building block ataukah di linker? Misalnya kita pengen ke building block. Ya. Oke, misalnya kita pengen ini dengan cara yang sama, misalnya kita klik, kemudian kita ininya R1. Oke, kita kasih benzen saja ya. Kemudian kita rectangle, kemudian kita edit, copy as smile, masuk ke, sekali lagi masuk ke ini kita ganti, ini adalah kita ganti A karena kita maunya kita masukinnya di building block. Oke, kita masukin, klik kanan, copy, masuk ke kita ini back aja, back, kita nambahin di building block ya. Oke, kita berarti ini jangan lupa save as nya kita ganti 2 ya. Kemudian kita enumerate, kemudian klik yes. Oke, hasilnya 2 ya. Kita coba di 2, coba kita buka di Marvin sketch nya. Oke, tapi tadi adalah coba 2. Oke, kita akan dapatkan 2 senyawa. 2 senyawanya berbeda. Ya, berbeda. Coba kita coba lagi. Misalnya di smile lip, kita back, kita use. Nah, ini kita ganti R1 ya. Use empty linker. Kita ini lakukan dengan coba 3. Enumerate yes. Oke, kita dapatkan 4. Tadi adalah coba 3. Kita buka ya, kita buka coba 3. Oke, maka kita akan dapatkan senyawa seperti ini. Nah, tadi saya katakan kita tidak menggunakan linker. Jadi kalau kita tidak menggunakan linker, jadi ini kan yang menggunakan linker O tadi kan, ini tidak menggunakan linker, ini bisa terjadi. Nah, tadi ini pakai linkernya O, ini tidak pakai linker, ini bisa terjadi. Artinya reaksi itu kalau walaupun hanya menggunakan reaktan dengan katakanlah 2 reaktan direaksikan tanpa ada linker, itu bisa terjadi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kalau kita ingin melihat apakah karakteristik senyawa ini memiliki karakteristik sintesis sama karakteristik farmakologi, maka yang kita lakukan klik rectangle tadi, rectangle selection, kemudian kita block ya. Jangan lupa edit, copy as smile, masuk dulu ke notepad, kita copy dulu. Ini senyawanya, kemudian kita copy, sekali lagi kita copy, kemudian kita lihat ya, kita lihat. Nah, kita lihat di drug Swiss Adme. Sekali lagi kita lihat di Swiss Adme, perhatikan. Nah, ini Swiss Adme, kita clearkan dulu, clear. Nah, kita masukkan ya senyawa yang kita dapatkan, kemudian kita run. Nah, kita run, ini proses, maka kita lihat ya. Oke, ini masih proses, ini tergantung pada kekuatan internet Anda. Nah, ini udah selesai. Nah, yang harus kita lihat tadi 1, Lipinski. Lipinski ini dia kata yes non violent, artinya ini dia memiliki aktivitas farmakologi ya, karena di sini Lipinski itu menetapkan kurang dari 500
kurang dari 4,5, kemudian 4,15, N-nya 10 dan seterusnya. Ini yes, artinya ini. Oke, yang kedua kita lihat synthetic accessibility. Ya, 1 itu yang paling mudah. 2,49 tergolong udah mulai agak susah. Ya. Oke. Kemudian lead likeness. Dia nomor 1. Nomor 1 dengan molecular weight 250. Artinya dia lead likeness ini dia memiliki senyawa penuntun. Nah, jadi kesimpulannya bahwa untuk senyawa ini bisa dikategorikan memiliki aktivitas, sekali lagi memiliki aktivitas biologi. Kemudian agak susah memang untuk disintesisnya. Ya. Nah, salah satu ciri, saya katakan salah satu ciri bahwa dia memiliki aktivitas atau tidak, maka posisinya ini dia ada di daerah, nah ini ada di daerah warna pink ini. Jadi dia yang paling bagus. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, silakan Anda mencoba dengan beberapa reaksi yang ada Anda sendiri. Jadi tidak mesti, ya, sekali lagi tidak mesti. Di sini Bapak kalau Anda tidak menggunakan berarti klik use empty linker. Jadi A dan R1-nya ditulis. Ini boleh kita hilangkan. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti Bapak akan kirim tugas atau PR yang harus Anda kerjakan. Nanti hari Senin dikumpulkan hasilnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.